Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazina hum at'amahum min ju'in wa amanahum min qaum. Yang telah memberikan makanan kepada mereka sehingga menghilangkan rasa lapar dan memberikan keamanan pada mereka sehingga menghilangkan rasa ketakutan. Kebutuhan dasar manusia yang paling dibutuhkan oleh fisik dan batin adalah rasa kenyang dan rasa aman. Semiskin apapun dia, jika dua itu sudah dicukupi, maka yang lain menjadi tidak terlalu penting, yaitu rasa kenyang dan rasa aman. Dan kaum Quraisy mendapat kenikmatan dua hal itu yang tidak pernah Allah sekalipun, istilahnya apa ya, diberi jeda, diberi istirahat untuk tidak merasakan hal itu. Karena doanya Nabi Ibrahim yang memantapkan Ka'bah dengan Hajar Aswad, sehingga termasuk kaum yang beruntung seperti halnya kaum Bani Israel. Kalau kaum Bani Israel itu durhakanya langsung di depan mata. Ketika Musa bermunajat langsung menciptakan berhala-berhala. Kalau Ibrahim itu durhakanya ketika beberapa generasi kemudian, di mana Ka'bahnya dikelilingi oleh berhala-berhala. Nah, pada saat itulah Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin mengembalikan fungsi Ka'bah. Mengembalikan fitrah Islam untuk kembali kepada tiada Tuhan selain Allah. Begitu bencinya Rasulullah kepada berhala-berhala, apalagi berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Dan saking usaha untuk menjelekkan Rasulullah, banyak sekali fitnah-fitnah berupa budaknya orang Kristen, katanya dia belajar Injil dari budaknya, pun ditelusuri ternyata beda bahasa, budaknya tidak bisa bahasa Arab. Lalu ketika dia sedang berdagang, dia mempunyai sahabat seorang pendeta Nasrani, dan memang sahabat beliau banyak, dan beliau diajarkan berguru kepada rabi-rabi para pendeta itu. Usaha-usaha untuk membuat bahwa Nabi itu bukan agama langit, agama yang dia diajarkan oleh manusia, itu saking mentoknya umat itu pada saat itu, dan masih terus hingga detik ini memanusiakan Rasulullah. Nabi memang manusia, tapi gurunya itu Allah itu loh. Dan salahnya
Umat-umatnya itu saking begitu luar biasanya nabi-nabinya, bahkan begitu sangat mengkultuskan seperti kaum Nasrani yang menuhankan Yesus. Makanya segala cara deh untuk membuat Rasulullah semacam rasa apa ya, minder atau aduh kayaknya gimana ya, karena Rasulullah tidak ada sifat ria sedikit pun dalam hatinya. Nonsense, bullshit, omong kosong. Bahkan kalau kita sering katakan masuk ke kuping kanan keluar kuping kiri, Rasulullah tidak masuk kuping kanan, tidak juga keluar kuping kiri. Munajatnya langsung terus dep 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 dep, begitu Pinta Adam sampai Rasulullah itu begitu cara para nabi. Pun cara para wali, kalau kalian ingin mencoba ya silakan, pasti akan memberikan suatu kenikmatan. Cara-cara Bani Israel seperti itu. Mereka nggak pintar, Allah yang bikin pintar mereka, saking percaya kepada Yahweh mereka. Selama mereka tidak menghina Rasulullah dan tidak menginjak-injak Islam, dari zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, sampai siapa, nggak pernah ada tuh halal darah kaum kafir Quraisy dan Nasrani. Padahal mereka tidak berbuat apa-apa gitu, tidak berbuat jahat, berbuat baik, terus kita harus penggal kepalanya. Nggak pernah ada sejarah-sejarah semacam itu. Kecuali mereka memang berniat untuk melukai kita, menyakiti kita, maka darahnya pun jadi halal karena pada kondisi perang. Ya kalau tidak kita membunuh, kita yang dibunuh. Hukum perang di mana-mana seperti itu. Jadi Allah menyuruh, bukan menyuruh ya, kalau kesannya menyuruh tuh ada gap, mengingatkan, mengajarkan, hai Muhammad, Quraisy yang suka bepergian di kala musim dingin dan musim panas, yang memiliki nasab yang mulia, adalah bagian dari dirimu, bagian dari tubuhmu. Mereka saudaramu. Lihatlah kelakuan mereka. Lupa kepada aku sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang paling utama, yang tidak suka disejajarkan dengan apapun. Padahal mereka aku beri nikmat. Tidak pernah mereka sedikit pun merasa kelaparan, dan tidak pernah sedikit pun mereka merasa tidak aman. Kok bisa aku disingkirkan? Hai Muhammad, kau sudah siap berjuang. Begitu indah ini bahasa kalbu antara Allah dan Rasulullah. Bahasa antar kekasih, kalimullah. Banyak yang kita bisa pelajari dari surat Quraisy. Jika kita ingin berjuang, kita harus perhatikan dulu sekeliling kita, asal muasal kita, dari mana kita berada, di mana kita sekarang, dan mau kemana kita. Dan lihat apakah ada penyembah-penyembah berhala di sekitar kita yang tidak mentuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah terlalu banyak berhala-berhala yang menuhankan selain kepada Allah, bisikan-bisikan lanatullah berupa jabatan, wanita, harta, dan segala macamnya. Berhati-hati, itu kerikil-kerikil yang tajam jika kau mencari kebaikan dan kebenaran di jalan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk orang yang beruntung.